Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linailas sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu jemaah as-shaimin as-shaimat wal qaimin wal qaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah, hari yang malam yang ke-10, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk memaksimalkan kembali ibadah kita di hari-hari tersisa, sekitar 20 hari lagi di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa teruntuk buat junjungan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari umat agar maksimal dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jemaah rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 134 disebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang ketaatannya tidak hanya spiritual kepada Allah, tapi juga menyebar kepada sosial, kepada sama manusia. Di antara indikatornya Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik ketika dia lapang maupun sempit. Ini sebuah ujian, bahwa orang yang bertakwa itu kelasnya tinggi. Dia berada di atas rata-rata. Pada normalnya, orang dermawan nyumbang kalau dia lagi banyak harta. Sedangkan orang yang bertakwa tidak hanya ketika lapang, ketika dharra, sempit, lagi miskin pun dia tetap berinfak. Ini berat. Dan memang takwa itu ujiannya berat. Karena kedudukannya yang tinggi tersebut. Apalagi kondisi kita ketika kita berpuasa tahun ini sudah memasuki tahun kedua pandemi Corona. Dan dampak Corona ini terasa, banyak yang sudah di PHK karena perusahaannya bangkrut. Atau yang sekarang sedang menunggu PHK dan masih dirumahkan. Atau yang memang mereka sudah miskin sejak awal sebelum puasa, sebelum Corona. Semakin menderita dengan kondisi yang ada hari-hari ini, apalagi ekonomi semakin mengalami penurunan secara umum, ini berdampak kepada saudara kita. Lalu kita dilatih dengan puasa. Di puasa kita ini sudah dilatih dengan lapar, haus, ya, supaya kita merasakan bahwa lapar dan haus itu tidak nyaman dan tidak enak. Kita sebelumnya sudah kenyang, kita lapar hanya karena puasa sebenarnya. Jadi puasa ini mendidik kita langsung merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan. Sehingga dengan merasa lapar haus kita, oh ternyata beginilah penderitaan saudara kita yang selama ini kelaparan dan kehausan. Namun lapar haus kita berbeda. Kita lapar dan haus karena sengaja memang menjalankan perintah untuk tidak makan, tidak minum. Tapi mereka terpaksa memang tidak makan, tidak minum. Mau ada Ramadan, mau tidak Ramadan, mereka sudah lapar dan haus. Itulah kaum du'afa. Kalau lapar dan haus kita di siang saja, mereka sepanjang siang malam. Kalau lapar kita di bulan Ramadan saja, mereka lapar sepanjang bulan, bukan hanya Ramadan. Kalau lapar kita diawali kenyang makan sahur dan diakhiri kenyang berbuka puasa, mereka telah lapar sejak sahur dan tidak tahu nanti makan apa berbuka puasa. Nah, jadi bagaimana rasa syuur kita ketika merasakan lapar tersebut? Maka kita merasakan penderitaan saudara kita yang kekurangan. Karena itu orang yang jujur dalam ibadahnya, dalam ketakwaannya, dia akan berinfak kapan saja dan kondisi apapun. Selagi pun dia menderita, dia pun tetap berinfak.
Dan ini pula lah yang disebutkan dalam ayat yang lain, ya, di surah Al-Balad Allah menyebutkan bahwa orang yang terbaik menempuh jalan Aqabah yang berliku mendaki, ya, itu adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Orang yang tetap memberi makan kepada orang lain di saat dia sendiri paceklik, fi yaumin dzi masghabah, saat mereka di musim paceklik. Jadi saat paceklik pun tetap memberi makan orang lain. Itu ajaran Islam begitu tingginya, jemaah rahimakumullah. Dan inilah Islam kita. Kita tidak boleh hanya taat hablum minallah saja. Lupa dengan sekitar kita. Ada kewajiban. Ya, kewajiban untuk memperhatikan yang lain. Salat saja walaupun fokusnya untuk menyembah Allah dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah, menghinakan diri kita, mengagungkan, memuliakan Allah. Semua bacaan kita, gerakan kita dalam salat memfokuskan diri untuk menyembah Allah. Tapi ingat, salat kita harus diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan untuk melihat kiri kanan. Selamat atas Anda, wahai semua saudaraku yang ada di kanan dan kiri. Semoga selalu mendapat rahmat dan berkah Allah. Lalu kita disuruh noleh ke kanan kiri. Ini simbol bahwa salat itu tidak hanya terkait hablum minallah, tapi orang yang salat, alumni salat adalah orang yang memperhatikan kanan dan kirinya. Masih adakah yang kelaparan? Masih adakah yang sakit tidak mampu berobat? Masih adakah yang menahan perutnya karena kedinginan, tidak ada baju untuk menghangatkan tubuhnya? Ini kewajiban orang-orang yang salat. Ya, karena itulah selain salat kita diperintahkan untuk berzakat, dan ini digabung dalam satu ayat berulang-ulang, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak kurang 82 kali diulang, digandengkan. Ini kedua-duanya sangat penting. Salat, zakat sangat penting. Jangan pilih saja salat lalu tidak zakat. Keduanya wajib ditunaikan. Zakat terkait dengan ibadah tertinggi yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, sedangkan salat ibadah tertinggi terkait dengan hablum minallah. Keduanya mesti sukses, tidak boleh salah satu saja. Sehingga orang tidak benar salat saja dia lupakan orang lain dan tidak berzakat. Dan tidak dibenarkan pula hanya berzakat tidak salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir, kata Rasul. Man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ya, dalam hadis yang lain, al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah. Pembeda antara mukmin kafir adalah salat. Nah, kalau orang yang tidak salat disebut kafir dalam hadis, maka sesungguhnya orang yang tidak berzakat disebut musyrik dalam Al-Qur'an. Dalam surah Fussilat ayat 6 dan 7. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin. Neraka wail bagi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar kepada hari akhir. Jadi kalau orang yang tidak salat kata hadis kafir, orang yang tidak zakat bukan hadis, malah Al-Quran menyebutnya musyrik. Apa ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Nah, karena itulah mari dengan berpuasa ini kita tingkatkan kedermawanan, kepedulian sosial kita. Merasakan penderitaan orang lain, ya, saudara kita yang kelaparan, apalagi yang korban bencana, ya, sudahlah mereka kehilangan rumah, kehilangan segala harta, tidak punya tempat tinggal, kelaparan pula. Maka kewajiban kita. Dan ini mesti istimrariyat, terus-menerus. Jangan cuma Ramadan. Ya, karena kedekatan kepada Allah ditandai dengan kedekatan kita kepada kaum du'afa. Nabi Musa bertanya, ya Allah, di mana aku mencarimu? Ya Musa, kata Allah, cari aku di mana ada orang-orang yang hatinya hancur karena menahan kelaparan, kemiskinan. Nabi Muhammad saat berdoa di kebun Utsbah bin Rabi'ah setelah di Taif dikejar-kejar orang, ya, Nabi bebas dari kejaran di kebun itu, beliau berdoa dengan ungkapan, ya Rabbal mustad'afin. Duhai Allah, Tuhan pelindung orang-orang du'afa. Ya Allah dekat dengan orang du'afa. Karena itu beliau mewanti-wanti, wattaqi da'watal mazlum, fa inna bainaha wa inallah laisa lahul hijab. Takutlah kalian dengan doa orang yang terzalimi, orang-orang du'afa. Karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Langsung Allah dengar, langsung Allah kabulkan. Dan penutup dari kultum ini, ya, ada sebuah hadis yang panjang, nanti Allah mendakwah kita semua. Di yaumil akhir, ya, di yaumil mahsyar. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku sakit, kalian tidak memberiku obat. Dan aku tidak berpakaian, kalian tidak memberiku baju. Semua manusia menjawab, ya Allah,
Bagaimana kami memberimu makan, obat-obatan, dan pakaian? Padahal engkau adalah Rabbal Alamin. Engkau penguasa seluruh alam ini. Allah menjawab, wahai hambaku, di dunia dahulu ada hambaku yang kelaparan. Ada hambaku yang tidak berpakaian karena miskin. Ada hambaku yang sakit tidak mampu mengobati sakitnya. Seandainya kalian mendatangi mereka, lalu mengenyangkan mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian, dan mengobati mereka yang sakit, pastilah kalian akan menjumpai aku di situ. Jadi kita mencari Allah di dunia ini, ya memang dengan mengisi masjid-masjid, tapi jangan lupa carilah Allah dengan mengisi perut-perut yang keroncongan, yang sengsara dan fakir. Demikian, semoga pelajaran Ramadan ini benar-benar menjadikan kita seorang manusia yang peduli dengan nasib orang lain, terutama yang kurang beruntung dari sisi harta dan dari sisi keberadaan mereka. Dan semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.